Di antara semua karakter, sepertinya Bumblebee atau B-127 akan selalu menjadi idaman yang menggemaskan. Karakter yang paling adem di antara karakter mesin lainnya. Di film ini juga kamu bakalan banyak mendapatkan fakta-fakta Salam sinema, sahabat sinemalogi. Transformers One adalah film animasi yang disutradarai Josh Cooley. Film ini diisi suaranya oleh Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Lawrence Fishburne, Jon Hamm, dan lain-lain. Kisah asal-usul yang belum pernah diketahui dari Optimus Prime dan Megatron. Keduanya dikenal sebagai musuh bebuyutan, tapi siapa sangka awalnya mereka adalah teman yang terikat bagai saudara, besti kental. Namun seiring berjalannya waktu, mereka saling berkonflik, ego dan harga diri mengubah segalanya. Optimus Prime versus Megatron. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Salah satu keajaiban sebuah film adalah mampu membangkitkan nuansa nostalgia sejauh waktu berlalu. Sedari kecil kita menonton film kartun animasi import dari Hollywood, anime dari Jepang, dan bahkan saking brutalnya seri telenovela pun kita santap tentunya kalau kamu adalah penonton dari generasi 80-an. Dari geng 5 hero pembela kebenaran dan keadilan, yang berjuang solo, hingga yang bergerombol, bahkan yang sebatas robot jadi-jadian yang mampu berubah menjadi mesin kendaraan. Michael Bay pernah mencoba mengabulkan imajinasi kita sebagai generasi milenial untuk bisa menikmati tontonan serial kartun Transformer menjadi sebuah live action yang maha dahsyat. Tapi berhubung Michael Bay, ya tentu saja Transformernya tetap dengan style Michael Bay. Tahun 2007 kita dihebohkan film Transformer yang full action, penuh ledakan dahsyat. Meski ceritanya bikin gak kuat, dan bertahun-tahun kemudian, segala cara sudah dicoba. Saya sendiri sudah merasa bosan dengan segala terobosan. Awalnya saya B aja ketika tahu bahwa akan ada versi baru dari waralaba Transformer. Dan ketika menonton filmnya, ternyata sangat-sangat di luar dugaan. Transformers One secara alur mengambil latar cerita jauh dari kejadian di film live actionnya. Transformers One mengambil setting saat dimana Optimus Prime dan Megatron masih jamet. Masih sebatas pekerja tambang yang gak ada tampang garang-garangnya sama sekali. Di mana planet Cybertron masih eksis, Autobots masih berjaya, dan status Optimus Prime dan Megatron masih bestie. Masing-masing masih menggunakan nama lahirnya, yaitu Orion Pax dan D16. D16 yang Wallace dan kalem ketemu sama Orion Pax yang suka kepo dan petakilan. Dua karakter yang memang cocok dalam sebuah persahabatan. Sepanjang film, kita bakal disuguhi bagaimana pengembangan masing-masing karakter yang ngalir dinamis. Rentetan berbagai peristiwa yang mereka berdua alami akhirnya membentuk pribadi yang kuat di diri masing-masing. Sayangnya kita jadi tahu alasan serobot Megatron memiliki karakter yang sebengis itu asal muasalnya karena apa, karena kejadian apa, karena trauma apa. Di film ini seakan banyak menjawab pertanyaan terkait hal-hal yang di film versi live actionnya nggak pernah terbayangkan. Termasuk, emang Bumblebee dulunya kayak gimana sih? Atau apakah suara beratnya Optimus Prime memang sudah berat dari lahir? Transformers One sangat mudah untuk dinikmati alurnya. Tidak bertele-tele dan tidak lamban juga. Sebagai film prequel, untuk menikmati Transformers One tidak perlu oprek-oprek nonton lagi film-film sebelumnya. Bisa jadi Transformers One adalah awal dari muasalnya. Palingan akan membanding-bandingkan bentukan model Autobots masing-masing. Namanya juga animasi, film ini sengaja menyesuaikan dengan versi aslinya, dengan versi kartunnya. Ekspresi tiap wajah nggak perlu diwakili dengan detail
Tak perlu ada mur atau baut atau benda-benda mekanik lainnya yang dipaksa nampak nyata. Hampir menyerupai bentukan wajah manusia. Ada hidung, ada mata, dan bibir yang gerak-gerak saat mereka ngomong. Sesederhana itu. Dan bagi saya malah nggak masalah, lebih otentik. Malah saya mikir desain robot yang digambarkan di film ini lebih mirip versi kartunnya. Meski ada yang beranggapan bakal kehilangan gaharnya, justru saya lebih memikirkan kemiripannya. Lebih kuat efeknya untuk membangkitkan nostalgia. Transformers One rupanya bukan film animasi satu-satunya Transformer yang dibikin filmnya. Jauh sebelum Transformers One sudah ada The Transformers The Movie tahun 1986 yang kurang lebih menceritakan planet Cybertron yang diacak-acak Unicron. Jadinya kisah Transformers One adalah yang paling awal di antara semua film Transformers. Dari jajaran pengisi suara, nggak perlu diragukan lagi. Suara-suara hebat dan khas semakin memperkuat karakter masing-masing Autobots. Kita nggak bakal nyangka kalau pengisi suara Megatron alias D16 adalah Brian Tyree Henry yang pernah urun suara sebagai Jefferson Davis, bapaknya Miles Morales di 2 film animasi Spider-Man. Kemudian ada nama-nama yang tak kalah hebat seperti Chris Hemsworth yang mengisi suara Optimus Prime atau Orion Pax. Kemudian ada Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Jon Hamm. Jadi jangan heran kalau Transformers One lebih emosional, lebih berkarakter, dan lebih berwarna. Meski ceritanya terbilang klise, namun eksekusi film ini lumayan sukses membuat mata saya sulit buat berpaling. Apalagi kalau sudah masuk adegan action. Sangat detail dan seru. Di antara semua karakter, sepertinya Bumblebee atau B-127 akan selalu menjadi idaman yang menggemaskan. Karakter yang paling adem di antara karakter mesin lainnya. Di film ini juga kamu bakalan banyak mendapatkan fakta-fakta yang salah satunya jadi alasan kenapa Bumblebee nggak bisa ngomong. Kalaupun nanti ada sequelnya, sepertinya sih sah-sah saja. Paling judulnya Transformers 2, sesederhana itu. Untuk kualitas gambarnya sudah nggak perlu diragukan lagi, termasuk suara-suara yang melengkapi segala kebutuhan film ini. Tapi jangan berharap film ini bakal banjir bunyi transformasinya yang sudah jadi ciri khas itu. Malah yang ada diparodikan oleh Orion Pax. Suara-suara itu nggak akan ada. Dan pada akhirnya Transformers One adalah bukti bahwa yang materi usang masih bisa diberdayakan asal di tangan yang tepat. Selain cuan, potensi Transformers sebagai ladang cuan masih akan tetap ada hingga Unicron menyerang bumi. Jadi jangan berharap Michael Bay akan berhenti sampai di sini. Siapa tahu diam-diam dia sudah merencanakan sesuatu yang lebih meledak. Siapa yang tahu kan? Demikian video reaksi dari film Transformers One yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.